Indonesia menghadapi dua tantangan besar yakni krisis iklim dan tingginya angka pengangguran. Namun bagaimana jika ada satu solusi untuk mengatasi keduanya? Perkenalkan saya Maitza Rana Salma, calon legislatif Parlemen Remaja 2025 Provinsi Jawa Tengah, daerah pemilihan 6. Target besar kita adalah net zero emission 2060, tapi apakah kita akan menunggu sampai tahun 2049 baru mulai bertindak? Indonesia adalah penghasil emisi karbon terbesar di Asia Tenggara. Sementara Februari 2025 mencatat 7,26 juta orang menganggur dan cadangan batubara kita diperkirakan habis pada tahun 2040. Banyak yang berpikir bahwa semua akan tetap aman selama listrik masih menyala dan harga BBM tetap stabil. Padahal energi fosil masih disubsidi dan penggunaan batubara tidak terkendali. Untuk membuat perubahan pada era saat ini melalui pendekatan saja tidaklah cukup. Kita semua harus berani untuk memulai dan beraksi. Maka dari itu, melalui fungsi legislasi DPR RI, saya mengusulkan penambahan ayat 4 pasal 7 Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang berbunyi, peta jalan pengembangan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pemuda sebagai agen pembaru energi melalui wadah yang terintegrasi di tingkat nasional maupun daerah. Yang akan saya wujudkan pada pembentukan beraksi yaitu Badan Reformasi Ekonomi Sirkular dan Inovasi Energi, dirancang untuk membuka lapangan kerja dan memberdayakan pemuda di sektor energi terbarukan dan ekonomi sirkular, sesuai dengan pasal 3 huruf H RUU EBT. Selanjutnya, melalui fungsi anggaran, APBN akan dialokasikan dalam pembentukan beraksi, pelatihan teknisi energi terbarukan, insentif industri hijau, dan proyek panel surya, mikrohidro, hingga kompostor digital. Dan melalui fungsi pengawasan, saya akan memastikan kebijakan iklim berjalan efektif, manfaat ekonomi hijau merata hingga daerah 3T, dan adanya transparansi anggaran. Beraksi diharapkan dapat membuka peluang bagi teknisi, peneliti muda, pekerja proyek energi, hingga edukator iklim. Dengan sinergi ketiga fungsi DPR tersebut, sasaran lingkungan dan ketenagakerjaan dapat diharmoniskan. Pengalihan ke energi bersih dapat mengurangi impor energi fosil, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dan mewariskan masa depan layak bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pencapaian net zero emission akan selaras dengan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Mari bersama beraksi demi Indonesia hijau, sejahtera, dan bebas emisi.